saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin. Presiden Joko Widodo menjalankan misi damai ke Rusia dan Ukraina. Tujuan utamanya membuka ruang dialog untuk segera menghentikan perang. Apa saja buah tangan yang dibawa Presiden dari lawatannya? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Di tengah perang Rusia-Ukraina, Presiden Jokowi bertandang ke kedua negara yang sedang berkonflik. Usai menghadiri G7 di Jerman, Presiden bertolak ke Ukraina melalui Polandia 12 jam menggunakan kereta api. Di Ukraina, Presiden dan Ibu Negara Iriana Jokowi mengunjungi kota Irpin yang porak-poranda dan memberi bantuan kemanusiaan untuk rumah sakit di Kiev. Yang baru hadir di kita sekarang Ibu Natalia sudah membaik. Ini tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak. Moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Dalam pertemuan empat mata di Istana Mariinsky Rabu lalu, Jokowi berharap perang dihentikan agar Ukraina yang berperan besar dalam rantai pasok pangan dunia bisa kembali melakukan ekspor. Ukraina pun berterima kasih atas dukungan Indonesia dan undangan ke G20 meskipun kehadiran Ukraina bergantung situasi perang. Meski tuntasnya perang masih sulit dicapai, namun Jokowi menawarkan diri sebagai penyampai pesan damai. Sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin. Pesan sebagai juru damai itu disampaikan pula Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Kremlin Moskwa, Rusia. Kedua pemimpin pun membahas terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk yang berdampak terutama terhadap negara berkembang imbas konflik Rusia-Ukraina. Dalam pertemuan, Presiden Putin menjamin keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Rusia maupun Ukraina. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Lawatan di saat perang, antisipasi risiko wajib matang. Ini kan berjalan di tengah kondisi perang, kondisi konflik. Nah, apa ada yang berbeda Pak dari segi pengamanan, dari segi protokoler? Kesiapan protokoleran sangat terbatas dan mungkin berbeda dari negara-negara yang umumnya damai. Nah, contohnya Pas Pampres harus mempersiapkan body protector, mempersiapkan lebih banyak pasukan. Tentunya tantangannya komunikasi. Kita kan komunikasi, ini juga ngobrol gini komunikasi. Melalui satelit juga komunikasi. Nah itu tantangan yang kami harus perhitungkan dengan cermat adalah komunikasi yang harus bisa benar-benar tidak terganggu ya. Tidak terganggu ke titik-titik tertentu yang tentunya kami sudah siapkan ke titik-titik tertentu di negara lain yang kami sudah stay untuk berkomunikasi tanpa putus. Jalan damai Rusia-Ukraina tampak terjal, namun Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 punya daya tawar coba buka ruang dialog. Pun menerapkan politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak namun turut menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.
Rusia Ukraina mencapai kesepakatan damai tentu tidak mudah. Namun sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia berharap dampak akibat perang bisa segera dihentikan. Salah satunya mengembalikan rantai pasok pangan yang sempat terhambat. Dan komitmen ini bagian menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Friska Clarissa, Gahniar Febrian, Kompas TV, Jakarta.